Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today bersama saya Arlisa Hadi dan Pram Sunjaya. Pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi pejabat Balai Karantina Indonesia terguling di ruas tol Jalan Reformasi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, diduga kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan serta pot bunga. Kecelakaan tunggal terjadi di ujung ruas tol Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus yang melaju dari dalam tol menuju pintu keluar ke arah Jalan Nusantara Kecamatan Ujung Tanah terguling. Diduga kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan serta pot bunga. Akibatnya minibus terbalik ke sisi kanan jalan. Petugas tol bersama kepolisian langsung mengamankan TKP kecelakaan dan mengevakuasi penumpang. Meski kendaraan mengalami rusak parah, seluruh penumpang yang diketahui pejabat Balai Karantina Indonesia dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka serius. Terjadi laka di ujung tol pada saat ada Umar Rembang atau demo yang penertiban dari Satpol PP. Kami langsung mendengar ada laka di ujung tol itu. Jadi kami lari semua, penyebabnya kami belum tahu pastinya kayak bagaimana karena tadi kami langsung lari. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan, namun berangsur normal setelah evakuasi selesai dilakukan. Sementara itu, petugas dari Satlantas Polres Pelabuhan Makassar masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil jenis minibus tercebur ke Kali Permata Krukut di Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Posisi mobil terguling di kedalaman 3 meter membuat petugas damkar terpaksa menggunakan kren untuk mengevakuasi mobil tersebut. Sebuah mobil tercebur ke Kali Permata sedalam 3 meter di Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara pada Kamis malam. Petugas damkar terpaksa menggunakan kren untuk mengangkat mobil dari dalam kali. Proses evakuasi mobil berlangsung hampir 1 jam. Kejadian berawal saat mobil dengan nomor polisi B1434YKB melaju dari arah RE Marta Dinata menuju ke arah Ancol. Namun saat di Jalan Budi Mulya, diduga pengemudi dalam kondisi kurang konsentrasi. Mobilnya akan putar arah, hilang kendali dan tercebur ke dalam kali. Ke Permata sini putar balik, nggak ngeliat apa-apa langsung nyemplung. Tapi nggak lihat ada kali situ kan? Tadi dulu sih katanya nggak ngeliat ada kali apa. Nah ini kalau di sekitar sini dia nggak mungkin cepat lah, nggak mungkin ngebut lah. Di sini rata-rata kurang konsentrasi aja. Beruntung pengemudi mobil selamat hanya mengalami syok setelah kejadian, sementara mobil yang rusak langsung dibawa unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil elf yang membawa rombongan pemudik dari Lampung terguling hingga masuk parit di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi menghindari pemotor yang terguling di depannya. Sebuah mobil elf yang membawa 10 penumpang terguling dan masuk ke dalam parit sedalam 3 meter di Jalan Raya Sidamulya, Banyumas, Jawa Tengah. Menurut keterangan sopir, mobil yang membawa rombongan pemudik ini menghindari pengendara sepeda motor yang tergelincir di tikungan. Sopir yang mencoba menghindari tabrakan membanting setir ke kanan, namun naas mobil malah terperosok ke dalam parit. Proses evakuasi sendiri berjalan cukup lama lantaran kendaraan berada dalam parit dalam posisi terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di lokasi terjadi kecelakaan lalu lintas, KBM Elf masuk ke dalam parit. Untuk kronologis kejadian, KBM Elf berjalan dari arah utara ke selatan, searah di depannya ada sepeda motor yang terguling, sehingga KBM Elf tersebut menghindar ke kanan dan masuk ke dalam parit, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
Ya pemirsa, di tengah padatnya arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, 2 mobil ambulans terjebak kemacetan panjang di Simpang 4 Palimanan. Akibat padatnya ribuan kendaraan pemudik, mobil ambulans pun terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa sambil berjalan merayap. Jalur arteri Pantura Simpang 4 Palimanan Cirebon yang mengarah ke Bandung macet hingga membuat 2 mobil ambulans berupaya menerobos kemacetan. Sementara ribuan kendaraan motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung masih terpantau padat raya. Bahkan di titik pertemuan arus di Simpang 4 Palimanan mengalami kemacetan panjang hingga 5 km. Akibat kemacetan ini, pemudik yang hendak balik ke Jabodetabek hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan rendah. Diperkirakan lonjakan pemudik arus balik terus meningkat hingga hari Sabtu dan Minggu mendatang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto belusukan dan berinteraksi langsung dengan warga bantaran rel kereta api Senen, Jakarta Pusat. Ya, Presiden menjanjikan hunian layak bagi warga setempat. Presiden RI Prabowo Subianto belusukan ke permukiman di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta pada Kamis sore. Prabowo melihat langsung kondisi di lokasi, sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo belusukan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ia datang tanpa penjagaan ketat dan mendapat apresiasi dari warga setempat. Sembari menyalami masyarakat, Prabowo juga berbincang dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Mungkin kalau saya udah lama tinggal di sini, kalau ada yang mau nempatin kayak rumah susun, ya saya mau Pak. Mungkin saya udah nggak tinggal di rel lagi. Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Prabowo Subianto kembali menyapa masyarakat dari mobil kepresidenan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demi menghemat bahan bakar minyak, pemerintah kini sedang merancang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau untuk ASN. Ya, pemerintah juga akan memberlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta setelah masa libur Lebaran berakhir. Di tengah tingginya harga minyak mentah dunia, pemerintah mulai mempertimbangkan pilihan work from home atau bekerja dari rumah. Kebijakan bekerja dari rumah sehari dalam sepekan berlaku bagi ASN dan dianjurkan juga untuk karyawan swasta. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah sepertinya lupa deh, tapi seperlimanya kira-kira 50%. WFH diharapkan sebagai solusi untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak di tengah kondisi energi global yang tidak stabil. Sebenarnya plus minus sih Kak, kayak gitu ya. Kalau misalkan memang diharuskan memang kerja dari rumah, ya kan sekarang kan udah zaman sekarang kan udah online semua kan. Ya. Dari rumor yang beredar karena sedang terjadi peperangan di Iran yang menyebabkan sulitnya BBM masuk ke Indonesia, saya setuju dengan kebijakan tersebut. Kalau saya nggak masalah sih, ya nggak masalah. Soalnya kan kalau kayak gitu kan gimana ya, kayak ya biar menghemat aja BBM. Sementara itu di Banten, pemerintah setempat mulai mengkaji kebijakan WFH bagi ASN mereka. Aturan WFH harus dirancang secara seksama agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Rencananya kebijakan WFH akan diterapkan kepada 50% ASN di setiap organisasi perangkat daerah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, Pemkot memastikan tidak akan menerapkan bekerja dari rumah. Untuk efisiensi BBM, pemerintah setempat mewajibkan seluruh ASN bersepeda setiap hari Jumat ketika menuju ke kantor. Tim Liputan iNews melaporkan.